Assalamualaikum, hai semua, masih di catatan istimewa. Peradaban Angkor di Kamboja merupakan salah satu peradaban yang tak terlupakan dalam sejarah. Pada puncak kejayaannya, peradaban ini kemudian secara misterius ditinggalkan, sehingga struktur megahnya perlahan tenggelam oleh hutan Kamboja. Misteri peninggalan ini meninggalkan banyak pertanyaan tentang apa yang terjadi pada peradaban Angkor dan mengapa mereka meninggalkan pusat kekuasaan mereka. Menjadi topik penelitian dan spekulasi yang menarik bagi para sejarawan dan arkeolog. Nah, kenapa peradaban megah ini akhirnya ditinggalkan? Berikut kami ulas seputar alasan kota kerajaan kuno Kamboja ditinggalkan penduduk versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Angkor merupakan sebuah peradaban yang terletak di Kamboja, Asia Tenggara. Yang terkenal dengan Angkor Wat sebagai ikon ini merupakan kompleks candi Hindu-Buddha yang terbesar di dunia. Dibangun pada abad 9 hingga 15 oleh Raja-Raja Khmer, merupakan pusat kekuasaan kerajaan Angkor yang megah. Pada awalnya, Angkor sebagai pusat kekuatan politik dan agama menunjukkan dedikasi kepada dewa Hindu dan Buddha. Pembangunan megah seperti Angkor Wat dimulai oleh Raja Surya Varman II, merupakan puncak arsitektur Khmer, menggabungkan keterampilan teknis dan artistik yang luar biasa. Sistem irigasi canggih mendukung pertanian, memungkinkan masyarakat berkembang. Namun, perubahan iklim, konflik internal, dan invasi termasuk dari Siam dan Cham memicu kemundurannya. Meskipun demikian, Angkor tetap sebagai simbol kesenian dan kebudayaan Khmer yang menakjubkan. Sebelum mengalami kemunduran, kehidupan di Angkor berkembang pesat menjadi pusat peradaban Khmer yang maju. Dengan populasi yang diperkirakan mencapai lebih dari 750.000 orang, Angkor merupakan salah satu kota pra-industri terbesar di dunia. Sistem irigasi dan pengelolaan air yang canggih mendukung produksi pangan yang melimpah, memungkinkan penduduk untuk berkonsentrasi pada pembangunan arsitektur, seni, dan spiritualitas. Ekonomi Angkor didukung oleh pertanian yang subur, terutama produksi beras, dan perdagangan jarak jauh termasuk hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara, China, dan India. Masyarakatnya terbentuk stratifikasi, dibagi antara elit penguasa yang terlibat dalam kompleksitas administrasi dan penduduk umum yang bekerja di ladang, konstruksi, dan pekerjaan kerajinan. Sementara itu, agama memegang peranan penting dengan pembangunan monumen dan kuil yang spektakuler seperti Angkor Wat dan Bayot yang menampakkan kecakapan artistik dan komitmen spiritual. Masa ini adalah puncak kemakmuran dan pencapaian khazanah kebudayaan Khmer. Kemunduran kehidupan di Angkor, kota kerajaan kuno Kamboja, merupakan hasil dari berbagai faktor. Salah satu penyebab utama adalah perubahan iklim yang signifikan pada abad 14 hingga 15, yang memicu masa kekeringan panjang yang diikuti oleh hujan lebat yang merusak sistem irigasi canggih yang vital bagi pertanian mereka. Efeknya adalah gagal panen yang berulang-ulang mengikis kekuatan ekonomi kerajaan. Selain itu, infrastruktur dan sistem pengolahan air Angkor yang kompleks menjadi terlalu sulit untuk dipelihara, terutama dengan menurunnya sumber daya akibat perang dan pergolakan politik. Adapun faktor eksternal seperti pergeseran rute perdagangan dan tekanan militer dari kerajaan-kerajaan tetangga, terutama dari Thailand dan Vietnam Utara, juga berkontribusi terhadap kemundurannya. Kemunduran Angkor menyebabkan perpindahan pusat politik dan ekonomi Kamboja dari Angkor ke daerah yang lebih dekat dengan Sungai Mekong, yang lebih menguntungkan untuk perdagangan.
Ini menandai awal dari pergeseran kekuasaan yang signifikan di kawasan itu dan memicu berkembangnya pusat-pusat kekuatan baru di Asia Tenggara. Secara keseluruhan, kemunduran Angkor tidak hanya mengubah peta kekuatan di kawasan tersebut, tetapi juga membuka lembaran baru dalam evolusi sosial budaya dan politik Kamboja. Setelah mengalami kemunduran di abad 15, kehidupan di Angkor berubah secara drastis. Penduduk Angkor yang pernah merupakan pusat peradaban Khmer yang maju mulai terpencar. Mereka pindah ke daerah lain di Asia Tenggara, menyebar membawa serta kebudayaan dan keahlian mereka. Angkor dengan candi-candi dan monumen yang megah, termasuk Angkor Wat, ditinggalkan dan ditelan oleh hutan. Situs Angkor kemudian ditemukan kembali oleh dunia barat pada abad 19 ketika Henry Mohot, seorang penjelajah Perancis, mengunjungi reruntuhan tersebut pada tahun 1860 dan mempublikasikan temuannya. Meski sebenarnya Angkor tidak pernah benar-benar hilang di mata penduduk lokal, Mohotlah yang memperkenalkannya kepada halayak barat, memicu minat internasional dan memulai era restorasi serta konservasi Angkor. Kesadaran global yang dibawa oleh Mohot membantu dalam upaya pelestarian situs bersejarah ini untuk generasi mendatang. Demikian seputar alasan kota kerajaan kuno Kamboja ditinggalkan penduduk versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar kota kerajaan kuno Kamboja atau peradaban Angkor, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.